Mari kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur pagi hari ini kembali kami boleh datang di hadapan-Mu, mengawali hari dengan pujian dan penyembahan. Dan teduhkan hati kami saat ini Tuhan, untuk kami boleh merenungkan akan firman-Mu. Karena kami tahu kami tidak bisa hidup tanpa firman-Mu. Biar firman-Mu boleh mengisi setiap kekosongan hati kami, untuk dibangun oleh sebuah kebenaran yang sejati. Mari Tuhan Engkau sendiri Roh Kudus yang mengajar kami, memberikan kepada kami hikmat, pewahyuan dan pengertian yang baru. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua saudara-saudara yang kasih Tuhan, yang di sini maupun yang juga ikut streaming. Ada banyak orang Kristen ya, yang Kristen sudah lama gitu, tapi seringkali kita nggak jumpa. Nanti pada waktu tertentu nongol lagi gitu. Terus udah lama nggak kelihatan. Iyalah, saya lagi berdiam diri barangkali begitu ya. Tapi yang kita tahu bahwa setiap kita sebenarnya ingin sekali dekat dengan Tuhan. Tapi seringkali lewat kehidupan kita bisa kecewa, kita bisa merasa nggak mau Tuhan-Tuhanan lagi lah sementara itu gitu ya. Nah tapi ketika menghadapi itu kemudian kita menarik diri. Atau mungkin juga bukan karena kita kecewa, tapi kita terlalu sibuk. Sehingga kita berpikir aduh udahlah dikurangin aja. Ya. Tapi sebenarnya kita ingin sekali untuk dekat sama Tuhan. Yaitu untuk intim dengan Tuhan. Karena kita tahu bahwa mungkin pekerjaan kita, pelayanan kita, rumah tangga kita gak bisa kalau itu jauh dari Tuhan. Itu kita ngerti. Tapi seringkali kekristenan kita tidak konsisten. Jadi artinya sekali waktu kita menggebu-gebu, sekali waktu kita lemes. Nanti kalau ada KKR, kebangunan rohani, wah kita menggebu-gebu lagi. Kalau ada hamba Tuhan yang mungkin banyak nubuat dipakai Tuhan, wah kita jadi semangat. Tapi kemudian kita melepas lagi. Mari kita renungkan bagaimana kita bisa bergaul intim dengan Tuhan. Dasarnya itu apa? Memang kita selalu kepengen intim, tapi seringkali kita kok kayaknya ada titik-titik tertentu kita sepertinya gak bisa dekat dengan Tuhan. Nah kita akan belajar dari situ ya. Yang pertama kita akan baca dari Yosua 24 ayat 15. Dikatakan demikian, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ini Yosua sedang berbicara kepada bangsa Israel. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi pada waktu itu Yosua memang tahu bangsa Israel ini tegar tengkuk, yaitu sekali waktu dekat sama Tuhan, sekali waktu marah sama Tuhan dan sebagainya. Dan dia pada menjelang tuanya, Yosua itu bilang, mana yang kamu anggap baik, mau beribadah kepada Tuhan atau kamu pilih kepada siapa kamu mau beribadah. Allah nenek moyang dari orang bangsa sungai Efrat dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi Yosua bilang, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Itu sebuah komitmen. Yang pertama untuk kita bisa intim harus punya komitmen dulu. Komitmen itu tidak datangnya dari luar, tapi komitmen itu datangnya dari diri kita sendiri. Apa sih komitmen? Komitmen itu sebuah pengabdian terhadap sebuah janji. Ada banyak orang gak mau janji, gak janji loh ya, gak janji. Sampai sama Tuhan pun gak berani janji. Gak berani komitmen. Padahal komitmen itu sebenarnya adalah awal dari sebuah keintiman. Kita harus punya komitmen. Pengikatan diri kita terhadap siapa kita mau dekat, terhadap siapa kita mau bergaul. Kita komitmen, ada gereja tertentu yang ada ya pelajarannya dari dasar kekristenan, terus nanti ada setelah lulus jadi komitmen. Kenapa seperti itu? Karena memang mengerti bahwa komitmen itu sangat penting untuk membangun hubungan intim kita dengan Tuhan. Tetapi seringkali komitmen yang terjadi adalah karena komitmen syarat. Jadi karena disuruh syaratnya harus komitmen, maka kita komitmen. Padahal komitmen itu harus merupakan sebuah keputusan pribadi.
Keputusan pribadi, saya mau terima Yesus, itu komitmen. Saya mau dan sebagainya apa saja, itu komitmen. Jadi keluarnya dari diri kita, bukan karena komitmen yang karena ini syaratnya jadi kita mau. Biasanya begitu umurnya gak panjang. Jadi bagaimana kita bisa intim yang diawali dengan sebuah komitmen. Apakah komitmen itu harus merupakan sebuah janji? Saya rasa tidak. Saya rasa kita keluar dari pribadi kita. Kalau Yosua dia berkatakan aku dan seisi rumahku. Dia membuat sebuah pernyataan akan beribadah kepada Tuhan. Itu komitmennya dia. Kita lihat Daniel. Daniel pada waktu itu adalah seorang tawanan. Dia ditawan dan kemudian Raja Nebukadnezar itu bilang, ada enggak tuh orang keturunan raja dari Yehuda yang pinter-pinter, yang berhikmat supaya bisa jadi karyawannya dia lah. Gitu. Kan dirubung sama orang pinter kan bagus gitu. Kemudian terpilihlah salah satunya adalah Daniel. Nah tentunya sebelum menjadi pejabat kerajaan, Daniel itu dididik aturan-aturannya, bagaimana nanti dia bekerja dan sebagainya. Dipersiapkan untuk menjadi pejabat kerajaan. Dengan cara dikasih vitamin, kasih makanan enak, dikasih tata cara, diajari etika dan sebagainya. Ada hal yang sangat mengganjal di hati Daniel yaitu makanan. Makanan yang dikasih tahu tuh ya mungkin vitamin, kasih apalah dikasih makanan yang najis untuk orang-orang Yehuda. Dan dikatakan di dalam Daniel 1 ayat 8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Rupanya ini menajiskan. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Itu dikatakan Daniel berketetapan hati, itulah yang namanya komitmen. Komitmen itu ada satu ketetapan hati. Saya tidak akan melakukan ini atau saya akan melakukan ini. Timbulnya dari dirinya sendiri, bukan karena luar. Jadi komitmen itu merupakan sebuah gairah yang harus dimulai dari diri kita sendiri. Saya setiap pagi mau baca firman, bangun jam 5 pagi baca firman. Itu komitmen sendiri. Nah itu membangun diri. Atau saya akan ke PW setiap pagi atau seminggu 3 kali. Itu komitmen sendiri. Nggak bisa disuruh, kamu datang setiap hari ke PW ya. Nah, coba aja lihat. Nanti datang, nanti tidak. Kenapa banyak orang Kristen disebut sebagai Kristen kapal selam? Mau nongol, nanti hilang lagi, nongol, hilang lagi. Karena hidupnya tidak punya komitmen. Dan itu nggak bisa disuruh orang lain. Harus dari diri sendiri. Ada satu peristiwa lagi di Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Ini soal Sadra, Mesah dan Abednego. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka dia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Arti komitmen bukan saya akan lakukan tapi kamu juga harus lakukan. Tidak. Ini Sadra, Mesah dan Abednego diancam untuk dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala. Sebab apa? Mereka tidak mau menyembah patung yang didirikan, patung Nebukadnezar yang untuk disembah. Dia nggak mau. Dia komitmen, saya hanya mau nyembah Tuhan saya. Tapi seorang yang komitmen itu sampai seperti ini. Kalaupun Tuhan gak nolong, dia tetap percaya Tuhan itu bisa nolong. Bukan Tuhan gak bisa nolong. Tapi kalau ternyata dalam peristiwa ini Tuhan itu tidak nolong. Gak meluputkan dia dari api. Dia tetap komitmen, tidak mau menyembah patung itu. Jadi kita tahu di sini orang yang komitmen itu bukan sekedar saya akan mengabdi dan melakukan semua yang saya sudah jadi ketetapan hati. Kalau semua itu berjalan dengan baik. Artinya saya komitmen untuk melayani di sekolah lah misalnya. Komitmen.
Tapi kalau sekolahnya nanti dicukupi, kalau sekolahnya nanti berjalan dengan mulus. Tetapi kalau kita lihat orang yang komitmen itu dari hati keluar tanpa menuntut sesuatu. Nah itu komitmen. Orang yang mau intim dasarnya dia harus berani komitmen. Banyak orang gak berani komitmen itu apa? Nanti kalau saya lagi repot gimana? Nah kalau saya mau janji bangun jam 5 tapi kok tiba-tiba saya bangunnya kesiangan gimana? Semua keluar dari hati. Kalau kesiangan ya sudah. Minta ampun aja sama Tuhan, minta maaf dan Tuhan tahu kondisi ya kan. Seperti hari ini, maaf ya saya cerita dikit. Tadi malam saya selama 2 hari ikut studi banding dengan guru-guru SMA. Ada sedikit kendala dengan bus, sampai kami itu datang sampai di Gracia hampir 1:30. Saya pagi harus bawa devotion di SD dan juga di sini. Saya sudah siapin sebelum-belumnya sebetulnya. Tapi gak mantep, rasanya bukan itu yang Tuhan mau. Dan saya pikir ya udahlah nanti malam kalau pulang sampai sini mungkin jam 7 saya masih punya waktu untuk ternyata 1:30 saudara-saudara nyampenya. Aduh 1:30. Saya mau bilang lah, Lan, Yong, siapa yang mau gantiin saya? Rasanya itu bukan bagian yang seperti itu. Saya bisa dari sejak jam berapa ya, mobil itu kena trouble 5:30 sore. Saya bisa bilang begitu. Terus saya bikin stres semua orang kan. Tapi saya gak mau seperti itu. Saya bilang Tuhan kalau ini bagian saya akan lakukan. Saya pulang, saya mandi, saya bebersih semua, saya berdoa, saya siapkan semua. Sampai 3:30, ngantuknya wis pol-polan saudara. Tapi saya bilang gini, Tuhan saya mau tidur dulu dan nanti karena sebenarnya saya biasa bangun jam 4 tapi kali ini ya sudah Tuhan mosok saya jam 4 kudu bangun ya. Saya bilang saya minta jam 5 Tuhan bangun. Saya pasang alarm jam 5 saya bangun. Saya siapkan semua, saya berangkat sampai tadi ketinggalan HP-nya. Saking ngebut ke sana ke sini ya, ketinggalan tadi Pak Beot yang naruh. Jadi saya bawa firman di sana pinjam HP-nya guru. Untung catatannya tidak ketinggalan. Yang saya mau katakan itu sebuah komitmen. Wah hebat ya Ina, enggak. Saya juga bilang gini, Tuhan hari ini saya boleh tidur lebih panjang dong ya. Karena capek, pasti capek. Tapi saya belajar untuk itu bagian saya. Bukan karena gini, oh Tuhan izinkan busnya punya trouble. Jadi saya pulangnya malam. Jadi maaf ya Tuhan. Nah, kita belajar. Bukan saya sudah bisa komitmen, tapi saya belajar untuk komitmen dengan apa yang sudah memang menjadi komitmen saya. Saya belajar. Ya memang jadi serudak-seruduk sih, tapi gak apa-apa. Saya hanya berpikir kalau Tuhan tidak menolong seperti Sadrah, Mesah dan Abednego. Dan ternyata Tuhan tolongnya di dapur api kan. Orang kan berharapnya jangan sampai masuk dapur api. Tapi Tuhan itu tolongnya di dapur api. Saya percaya seringkali kita kalau kita komitmen, kita takut. Sepertinya Tuhan itu nanti melepaskan kita. Percayalah Tuhan tidak melepaskan kita. Kalau tadi malam Tuhan izinkan bus itu punya trouble. Saya sebagai pengurus yayasan yang ada di situ bisa lihat guru-guru seperti apa. Saya punya guru ini seperti apa. Tidak satu pun mengeluh. Mereka kompak walaupun tidak ada yang bisa benerin kecuali satu guru. Saya lihat ini guru terampil sekali. Ngolong apa segala macam. Sampai akhirnya saudara-saudara untuk mobil itu bisa jalan tanpa suara. Tali sepatu pun bisa jadi. Nah, gak ada kan di bengkel. Tali sepatu tuh bisa buat ini di bawah. Walaupun sulit sekali. Tuhan kasih pertolongan. Tiba-tiba kita itu di tempat yang gelap di jalan tol. Gak ada. Terus kemudian salah satu guru bilang. Coba kita bisa gak lewati kita keluar dari jalan tol untuk cari bengkel. Walaupun dibilang bengkel kan sudah tutup kalau jam segitu. Tapi kita coba jalan. Ternyata tol jalan keluar itu ditutup. Gak bisa keluar. Tapi di depannya lagi saya melihat ada lampu terang benderang dan ada truk satu berhenti. Saya bilang coba bisa pinjem kunci, tang, obeng itu tuh dari dia. Karena kita punya tapi tidak ada yang cocok untuk membuka yang di belakang itu. Ada geseran
ada mur baut yang lepas. Kami ke situ, kami pinjem barang. Ngerti benerinya, butuh kawat, tapi cari kawat nggak ada. Ya kawat itu barang sepele, tapi kalau lagi perlu nggak ada. Ya akhirnya saya bilang kalau pakai tali sepatu bisa nggak? Bisa. Dan ada guru yang mengorbankan tali sepatu, kita bisa jalan sampai rest area, baru di situ kita cari kawat. Sepertinya Tuhan mengizinkan, tapi ketika kita komit, kita itu lakukan semua itu, Tuhan itu akan menolong. Dan di situ saya melihat betapa kompaknya guru-guru SMA, betapa kreatifnya mereka, betapa mulut mereka nggak ada yang ngeluh. Saya nyanyi, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Yang lain nyanyinya yang lain. Ya sudahlah, terserah dia. Mau nyanyi apa, pokoknya gak keras-keras aja nyanyinya. Mereka berhadap semua sama Tuhan. Saya itu di otak mau ngomong begini. Sudahlah, kalian itu kan pagi harus datang 6:30. Karena datang sini 1:30, nanti saya mau umumkan. Boleh datang jam 9. Toh anak-anak libur persiapan untuk tes. Tapi lupa. Sudah sampai sini lupa, sampai rumah baru ingat. Ya sudahlah, biarin aja. Dan tadi pagi saya lihat guru-guru SMA sudah datang 6:30. Luar biasa. Gak ada yang mengeluh. Komitmen penting. Bagaimana kita membangun keintiman dengan Tuhan. Komitmen harus ada. Sebuah gairah dari diri kita sendiri untuk memberikan sebuah pengabdian. Walaupun tanpa tertulis, walaupun tanpa disuruh. Tapi kita punya komitmen tanpa kita menunggu. Kalau nanti saya komitmen dengan wanita ini untuk jadi istri saya. Kalau dia baik, aku terus. Tapi kalau dia tidak baik, aku juga tidak mau baik. Nah itu bukan komitmen, saudara. Yang kedua, untuk membangun keintiman, dasarnya adalah Amsal 19 ayat 22 bagian A. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Jadi bagaimana kita itu setia. Setia itu tidak bisa diukur dalam seminggu jadi setia. Oh dia orang yang setia loh. Seminggu ini dia ikut melayani loh. Tidak. Kesetiaan itu diukur dengan waktu yang sangat panjang. Baru bisa dibuktikan kita itu setia. Apakah saya sudah setia? Ya belum tentu. Kan masih ada perjalanan hidup saya di depan. Tapi itu nanti yang membuktikan bahwa kita bisa setia. Setia mungkin ada perkara yang kecil, mungkin ada tugas yang sementara terus tugasnya selesai. Boleh itu dibilang setia kalau bisa menyelesaikan dengan baik. Nanti Tuhan kasih kepercayaan yang lebih panjang lagi. Nanti Tuhan kasih kepercayaan yang lebih panjang lagi. Dan kesetiaan itu tidak bisa dengan seketika menjadi ukuran hidup kita. Di dalam versi mudah dibaca. Setiap orang menghendaki teman yang dapat dipercaya. Ternyata kesetiaan itu adalah kepercayaan. Kalau kita setia itu adalah setia karena kita bisa dipercaya. Jadi bukan setia itu asal datang saja. Tapi kita akan menjadi orang yang bisa dipercaya. Entah kepercayaan yang kecil, entah kepercayaan yang besar. Tapi kita sudah bisa belajar menjadi orang yang bisa dipercaya. Sebentar, sedikit waktunya nggak apa-apa, tapi kita bisa dipercaya. Dipercaya titipin HP, oh HP si mahal ya, apa ya? Titipin, saya titip sebentar ya, ini botol minum saya. Kita pikir murah botol minum saya. Tapi kalau kita bisa setia dengan kepercayaan Tuhan berikan walaupun sepele, kita belajar dan berlatih menjadi orang yang setia. Dan membangun keintiman dengan Tuhan itu dasarnya juga kesetiaan. Ya kalau saya ada waktu nanti saya doa. Kamu kalau doa jam berapa? Nantilah pekerjaan selesai saya baru doa. Itu bukan setia. Walaupun mungkin tiap hari. Kalau orang yang mau membangun keintiman, kita punya waktu-waktu khusus yang kita sediakan untuk Tuhan. Selebihnya boleh-boleh saja. Mau doa di luar dari itu, tapi kita sudah berani mengikatkan diri dengan waktu atau dengan apapun juga yang dilakukan secara konsisten, kesetiaan, dan itu yang perlu sekali. Kita lihat Bilangan 12 ayat 7 dan 8.
Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Orang yang setia, Tuhan akan hadir menunjukkan diri. Orang yang setia Tuhan akan tunjukkan jalan-jalan. Orang yang setia itu akan mendapatkan privilege dari Tuhan sendiri. Di mana kehadiran Tuhan itu pasti dikatakan tidak teka-teki lagi. Kenapa seringkali kita nih, saya punya temannya tidak tinggal di kota ini. Temannya tinggal di luar kota. Kalau lagi ada peristiwa begini, dia cepet-cepet langsung bilang begini sama saya. Bu Ina, ini ada peristiwa seperti ini. Apa kata Bu Nani? Dia selalu begitu. Apa kata Bu Nani? Kenapa bisa seperti itu? Karena dia bisa membaca figur Bu Nani sebagai hamba Tuhan yang setia. Tahu pasti kalau orang yang setia itu Tuhan kalau ngomong gak pakai teka-teki. Ya kalau Tuhan lagi mau ngomong ya kan. Kadang-kadang saya juga tanya, nanti Bu Nani bilang belum, aku belum dapat apa-apa. Tapi seringkali begitu, kenapa sampai orang ini rajin sekali nanya. Ada nyamuk nanya, tolong tanyakan Ibu Nani. Ada apa saja tanyakan Ibu Nani. Kenapa? Karena tahu kesetiaan hamba Tuhan ini akan membuat Tuhan itu membukakan. Yang Tuhan mau bukakan tentunya ya. Membukakan banyak hal dari apa yang sedang terjadi ini. Nah, mari kita belajar setia. Karena ini kesetiaan itu dibutuhkan untuk membangun sebuah keintiman dengan Tuhan. Tuhan itu bukan pribadi yang kalau kita perlu terus kita bisa datang. Memang betul kita bisa datang. Tapi percayalah kita tidak akan pernah intim. Kita tidak pernah terima sebuah rahasia-rahasia besar yang Tuhan punya. Untuk hidup kita, untuk pelayanan kita, untuk bangsa kita, untuk komunitas kita. Tapi kalau kita terus membangun keintiman dengan kesetiaan, maka percaya Tuhan pasti akan memberikan kepada kita kepercayaan, memberikan kepada kita banyak hal yang menyingkapkan semua yang tersembunyi. Namanya juga kalau intim, kita punya teman intim, pasti kan dia suka curhat sama kita. Tuhan juga akan curhat sama kita kalau kita setia. Yang ketiga, kita lihat Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Suatu ketika Tuhan datang kepada Nuh, suruh bikin bahtera dengan perincian begini, ukuran segini, ini gini. Dan dikatakan Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Artinya apa? Orang yang mau membangun keintiman harus siap untuk taat sama Tuhan. Sebab Tuhan kita itu bukan kita, dia jauh lebih besar, dia jauh lebih mengerti hikmat dan rencana atas hidup kita. Yang diperlukan adalah ketaatan. Kita ambil contoh Abraham yang sering menjadi contoh dari ketaatannya ketika mempersembahkan Ishak di dalam Kejadian 6 ayat 22. Dikatakan setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Abraham bisa saja komplain karena Ishak itu adalah anak perjanjian. Ismail sudah disingkirkan, sekarang Ishak itu perjanjian. Tetapi kalau Ibrani mengatakan karena Abraham tahu Allah itu bisa membangkitkan orang mati sekalipun. Itu konsepnya Abraham. Ternyata Abraham ini benar-benar taat. Diomong langsung besok keesokan harinya Abraham siap-siap. Dan Abraham tidak berpikir panjang. Dia nyiapin kayu, dia nyiapin api, dia nyiapin semua yang dibutuhkan untuk menyembelih Ishak. Itu ketaatan.
Ketaatan gak cuma nurut naik ke gunung, bawa Ishaknya. Tuhan ini suruh nyembelih, ya udah kamu yang nyiapin pesonya, apinya, semuanya, kayunya. Enggak, ketaatan itu ya mungkin juga Abraham juga sangat bergumul. Tapi orang yang taat itu nurut. Oh kalau dipersembahkan itu saya perlu membangun mezbah. Itu perlu kayu, perlu pisau, perlu api. Dan semua dipersiapkan sebagai pernyataan ketaatan itu. Kalau di Ibrani dibilang karena Abraham itu beriman bahwa kalaupun mati bisa dibangkitkan. Iya betul. Tapi Tuhan punya cara. Untuk semua itu hanya sebuah ujian. Ishak nggak mati. Dan itulah Tuhan kita. Dia punya hikmat, yang dia inginkan adalah ketaatan. Dan ketaatan itu akan membuat dasar dari sebuah keintiman. Saya percaya saudara dan saya juga itu pengen sekali dekat sama Tuhan. Pengen dicurhati sama Tuhan, pengen curhat juga. Oh tapi kalau curhat sama Tuhan sih mungkin semua ya sudah senang kalau curhat sama Tuhan. Ada apa sedikit, aduh lapar sama Tuhan. Udahlah kalau curhat nggak usah diajarin. Tapi kalau Tuhan curhat sama kita, itu pasti kita kepengen ya. Tuhan cerita, Tuhan ngomong, Tuhan ngasih tahu isi hatinya, pasti kita kepengen. Tapi dasarnya adalah apakah kita sudah komitmen dengan Tuhan? Apakah kita sudah nyatakan kesetiaan kita dengan Tuhan dan kita taat. Adik saya dulu waktu baru bertobat dia bilang begini, Ci, taat itu bukan ngomong 3 kali baru nurut. Ci. Yang namanya itu bukan taat, tapi yang namanya taat sekali Tuhan ngomong harus nurut. Itu baru taat. Saya pikir oh iya dia waktu itu baru bertobat. Dan saya bersyukur dia juga sampai sekarang melayani Tuhan. Tapi saya mau katakan mari saudara-saudara bangun sebuah keintiman. Bukan sekedar kita pintar berdoa. Bukan sekedar kita rajin baca Alkitab. Bukan sekedar kita giat dalam pekerjaan Tuhan. Tapi yang perlu dari diri kita keluar sebuah gairah untuk memulai komitmen. Dan kita boleh terus lakukan dalam kesetiaan. Dan ketaatan biar Tuhan mau. Kita seringkali jadi orang Kristen cuma seneng kalau lagi seneng tuh. Yang seneng ya saya bisa dapat ini, saya diberkati ini. Tapi sebenarnya Tuhan menginginkan lebih dari itu. Kalau itu sih cuma bonus-bonusnya. Lebih besar Tuhan sediakan. Mari kita belajar komitmen. Mengabdikan diri yang keluar dari hati. Bukan karena pengaruh dari luar. Kemarin saya ikut dalam studi banding dengan sebuah sekolah yang usianya sudah 75 tahun. Sedangkan kita baru jalan mau 12 tahun. Tapi saya melihat konsistensi dari sekolah itu terhadap siswa-siswanya. Pengurusnya sudah berganti-ganti kan. Gurunya juga berganti-ganti. Tapi mereka terus komit dengan apa yang sudah menjadi dasar yang dibangun oleh founding father-nya, jadi pendirinya. Dan dikembangkan, dikemas-kembangkan. Sampai mereka setiap tahun terima 9 kelas. Mereka gak punya SD, SMP loh, punyanya cuma SMA. Tapi setiap kali mereka harus menolak banyak orang. Dan salah satu yang diutamakan dia bilang begini, kami punya prinsip untuk membuat anaknya tuh pinter-pinter. Padahal dari 38 provinsi. Yang dari kota itu, kabupaten itu cuma 40%. Yang 60% itu datang dari mana-mana datang. Jadi ya standarnya mereka walaupun dites masuknya standarnya tuh gak sama. Ada yang sekolahan di Pulau Jawa biasanya sekolahan kan lebih bagus-bagus ya daripada yang di luar. Tapi ketika dididik mereka keluar menjadi anak-anak pintar. Kuncinya cuma satu, karakter. Ketika karakternya dibangun, pasti anak itu jadi pintar. Karakter Kristus sudah pasti. Kenapa? Buah roh, penguasaan diri, ada tanggung jawab, ada kejujuran, ada ketulusan, ada sebagainya. Dan ketika
anak dibentuk itu, otomatis dia akan bertanggung jawab dengan pelajarannya. Dia akan jujur, nggak tukang nyontek. Dia akan itu, dan hikmat Tuhan akan turun. Itu prinsipnya mereka. Luar biasa. Anaknya, saya juga bingung. Itu cewek? Enggak, ini sekolah laki semua Bu katanya. Lah kok cantik ya, habis rambutnya panjang-panjang. Jadi putih, ada yang putih-putih gitu ya. Jadi saya bingung, sudah yakinlah kata gurunya. Yakinlah, dipastikan itu cowok asli kata dia gitu. Oh iya, dan mereka luar biasa. Selesai pulang sekolah mereka, kalau tidak ada ekskul, mereka nggak tinggalin sekolah. Ada yang masuk ke perpustakaan, ada yang bikin tugas, ada yang main gamelan. Ada karena situ fasilitasnya banyak. Ada main basket, ada main macam-macam. Anak-anak suka sekali. Sekolah menjadi suatu rumah. Komitmen dari yang melayani, guru-gurunya. Menjadikan anak-anak itu juga belajar komitmen dengan pelajarannya. Mari kita belajar membangun keintiman dengan Tuhan dengan berani berkomitmen dari diri kita. Setia dan taat. Tuhan Yesus memberkati. Hal keintiman ya. Bagus banget saudara. Sebab untuk membangun suatu keintiman itu harus seringkali bertemu ya. Kamu mengatakan saya intim dengan dia tapi gak pernah ketemu. Ya gimana bisa dikatakan intim gak pernah ketemu. Dan pertemuan itu harus komitmen, harus setia, harus taat. Kalau janji ya ditepati. Misalnya saya kemarin ketemu dengan orang tua daripada seorang anak yang mau menikah ya. Anaknya mau menikah. Lalu dia mulai cerita tentang anaknya. Dia bilang begini, anak saya ini ya pacarnya calon istrinya kan di luar kota. Tapi setiap kali jam 10 malam saya kalau ngintip atau misalnya kita lagi ngobrol di meja makan atau lagi ngobrol gitu ya. Jam 10 dia selalu ngomong gini, permisi ya. Saya berhenti dulu mau doa katanya gitu setiap jam 10 malam. Nah dan ditungguin sama si mama papanya berapa menit sih kalau dia mau doa. Ternyata mereka video call sama pacarnya dan mereka berdoa kadang-kadang setengah jam. Kadang-kadang sampai ya seperempat jam 20 menit gitu. Dia cerita, saudara, karena sebelumnya anak ini ketemu dengan saya bilang begini, kamu ini terlalu cepat. Saya bilang baru kenalan, terus bentar lagi dilamar, terus sudah mau menikah. Saya bilang terlalu cepat banget. Kamu ini perlu yang dinamakan keintiman satu dengan yang lain. Kamu harus tahu, kamu harus benar-benar belajar satu dengan yang lain. Tapi karena perjalanan tempat kamu jauh, salah satunya harus ada, kamu harus komitmen. Saya bilang setia dalam hal janji. Lalu dia katakan, gimana Oma? Pokoknya gini, satu hari satu kali kamu harus video call untuk doa, bukan untuk ngobrol. Untuk doa. Kalau sesudah itu kamu mau ngobrol terserah, tapi harus komitmen untuk doa. Lalu mereka ngobrol, jadi jam berapa ya? Udah jam 10 malam aja. Mereka janjinya di depan saya nih. Jam 10 malam aja. Oke. Nah, sudah gak ketemu lagi, saya gak ketemu lagi. Tapi dengan mama papanya itu cerita dengan saya tahu, oh ini anak benar-benar dia pengen membangun keintiman satu dengan yang lain dengan cara komitmen dengan apa yang sudah diputuskan. Ya, saudara, ini salah satu hal yang kita harus tahu kalau sama Tuhan itu belajar komitmen benar-benar. Saya mau
saksikan ya, pada suatu saat, pada saat saya sudah mulai mendapatkan pernyataan-pernyataan Tuhan panggilan pertama kali, lalu saya komitmen sama Tuhan. Tuhan, saya mau ketemu dengan Tuhan setiap hari, saya bilang. Lalu saya mulai ngatur jadwal saya. Oh, kalau pagi-pagi nggak mungkin gitu. Sebab ini saya masih sekolah ya di Bandung. Saya bilang, waduh, kalau pagi kita itu ada kuliah jam 7 pagi. Nah, kalau jam 7 pagi saya itu harus bangun jam 5, mandi, masak nasi sendiri, terus sarapan sendiri, terus baru ke sekolah. Nah, ke sekolah itu paling lambat itu jam 6:15 harus keluar dari tempat indekos saya, karena saya jalan kaki ya. Saya kalau sekolah itu jalan kaki dari daerah Trunojoyo menuju ke jalan Merdeka ya, karena sekolah saya di Parahyangan. Jalan kaki saudara, jadi saya harus ngukur. Nah, saya pikir nggak mungkin saya bisa saat teduh untuk ketemu Tuhan ya, jam segitu. Lalu saya mulai berpikir, saya itu pulang baru jam 12, jam 1 siang baru pulang sekolah. Terus kadang-kadang jam 5 itu ada kuliah lagi. Wah, jadi waktu saya rasakan waktu saya antara jam 1 sampai dengan jam 4. Jadi saya putuskan, saya mau ketemu Tuhan setiap jam 2 siang. Dengan komitmen itu saya lakukan sejak umur 20 tahun ya. Sejak itu saya setiap jam 2 itu saya selalu ketemu dengan Tuhan. Sampai akhirnya saya ikut Pak Yusak ya. Pak Yusak pulang dari Irian Jaya, dia datang sini, terus kita satu rumah. Nah, Pak Yusak tuh ngomong, kamu tuh kalau selalu jam 2 ngapain gitu? Sembayang, saya bilang gitu. Oh, sebab kalau saya makan bareng-bareng gitu udah jam 2 saya bilang, saya permisi dulu lah, saya mau doa gitu. Dan setiap kali jam 2 Pak Yusak memperhatikan. Dia bilang, kamu kalau jam 2 ngapain sih? Sembayang. Saya itu komitmen sama Tuhan. Kalau jam 2 sembayang, ya kita ikutlah gitu. Jadi akhirnya kita sekeluarga ikut. Itu sampai dengan saya menikah, saya jadi sudah ganti gitu. Setelah saya menikah saya ganti jam, karena ya saya kerja dan sebagainya, otomatis gak mungkin bisa jam 2 lagi. Nah, mulainya saya kan bisa pagi gitu. Nah, itu Pak Yusak lakukan terus jam 2 itu gitu. Suatu saat saya pergi ke Bandung jam 2, sembayang. Loh, kamu masih lakukan tayang jam 2? Tetap kita lakukan secara komitmen, kata Pak Yusak. Jadi saya ikut akhirnya. Saya mengingat, oh Tuhan, komitmen itu yaitu kesetiaan, ketaatan. Begitu kamu sudah komitmen, itu lakukan. Nah, karena kita lakukan ini, kita akan melihat buah daripada apa yang kita lakukan. Saudara lihat kehidupan saya, saudara lihat kehidupan Pak Yusak, saudara lihat kehidupan anak-anaknya Pak Yusak. Karena anak-anaknya Pak Yusak jam 12:30 mereka udah pada pulang sekolah. Terus jam 2 mau tidak mau kita mesti doa bersama ya. Jadi sebenarnya komitmen itu sangat-sangat disukai oleh Tuhan, karena kita dapat membangun keintiman bersama dengan Tuhan. Saya berdoa saudara, apalagi zaman sekarang ini banyak hal yang kita hadapi, banyak hal yang kita nggak tahu apa yang bakal terjadi ya. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita intim dengan Tuhan, pasti perlindungan yang dari Tuhan terjadi atas hidup saudara dan saya. Amin. Ya, belajar intim dengan Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk penyembahan pujian yang kami sudah lakukan sepanjang pagi tadi. Terima kasih Bapa untuk semua dan semuanya.
Bapa yang di surga, saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tetap mau berdoa buat keluarga kami, buat persoalan kami Tuhan, buat pergumulan kami Tuhan. Saudara di mana saudara berada dan juga ada di tempat ini, ayo kita datang kepada Tuhan. Ceritakan akan semua pergumulan dan masalah yang kita hadapi. Bapak, Engkau Bapak pendengar doa. Datanglah Tuhan ke tempat di mana pribadi-pribadi anak-Mu berada. Engkau dengar pergumulannya. Engkau dengar cerita jiwanya kalau mereka menghadapi penyakit. Kalau mereka ingin mendapatkan solusi. Kalau mereka saat ini sedang menghadapi terjepit Tuhan. Kami berdoa saat ini Engkau yang akan menyelesaikan semua dan semuanya. Karena Engkaulah jalan, Engkau kebenaran dan Engkau hidup. Engkaulah yang akan dapat menyelesaikan semua masalah dalam kehidupan kami. Bapa, kami juga berdoa pada saat ini buat keadaan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami berdoa saat ini untuk rencana jentik-jentik nyamuk yang mau disebarkan. Tuhan, kami minta anugerah-Mu turun. Jikalau hal ini tidak akan membawa kebaikan dan dampak yang tidak baik buat umat-Mu, buat manusia yang ada di Indonesia ini. Kami pagi ini datang bersekutu bersama-sama dengan sepakat. Engkau sanggup membatalkannya Tuhan. Kami tidak tahu caranya, tapi kami tadi tahu. Ada 1000 cara yang luar biasa Engkau sanggup menolong kami. Engkau sanggup menolong Indonesia. Engkau sanggup menolong akan semua manusia yang ada di Indonesia ini. Bapa, kami berdoa, biarlah para pejabat-pejabat, wali kota, gubernur, bupati, mempunyai kesepakatan dan Kau banyak berbicara untuk menyelidiki dampak daripada semuanya ini. Kami berdoa, Engkau yang akan mengatur dalam segala perkara Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan saat ini. Luputkan bangsa ini dari kebinasaan. Luputkan bangsa ini Tuhan dari kebodohan. Kami mau menyerahkan persoalan ini ke dalam tangan. Terima kasih untuk semuanya. Kami tetap mau berdoa untuk keadaan cuaca saat ini ya Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu, Engkau yang akan mengatur keadaan cuaca. Biarlah Engkau mengatur keadaan hujan yang ada di kota ini Tuhan. Kami butuh hujan saat ini. Oleh karena itu Engkau yang akan menurunkan hujan. Terima kasih untuk semuanya. Biarlah Engkau menurunkan hujan tepat pada waktunya dan menurut kapasitas yang daripada-Mu. Sehingga tidak akan terjadi tsunami dan banjir. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Kami tetap mau menyerahkan menjelang pemilu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah damai sejahtera-Mu turun atas bangsa ini. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, kami tetap minta kekuatan yang baru daripada-Mu. Berikan kepada kami daya tahan tubuh yang baru Tuhan.
Daya tahan tubuh yang prima turun atas hidup kami dan keluarga kami. Sehingga kami kuat dan sehat oleh karena anugerah. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Kami tetap berdoa Tuhan untuk minyak yang keluar dari sumur Berseba. Engkau cukupkan Tuhan sampai dapat dibagikan sebagai sumur yang membual-bual, sumur yang tidak pernah kering, yang membuat kami semuanya untuk menghadapi tahun depan. Kami tahu seluruh kehidupan kami jasmani dan rohani tetap membual-bual dan tidak pernah kering. Terima kasih untuk kasih setiamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan ini memasuki seluruh kehidupan kami Tuhan. Menguasai akan seluruh kehidupan kami hari ini. Menguasai mata kami juga. Menguasai telinga kami. Bibir, mulut kami dan hati kami Tuhan. Semua ada dalam penguasaan yang daripadamu. Engkau kikis habis semua yang tidak baik dalam hidup kami ya Tuhan. Supaya kami dapat menjadi contoh dan teladan dimanapun kau tempatkan kami. Berkati tangan kami hari ini Tuhan Yesus. Kau berkati kaki kami Tuhan hari ini. Ini kaki dan tangan kami akan pakai buat berjalan dan melakukan semua kegiatan kami hari ini. Tolong Tuhan pegang tangan kami. Untuk kami dapat melakukan semua perkara bersama dengan Engkau. Engkau sendiri akan memimpin kaki kami. Supaya jangan tersandung dalam segala perkara. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.